Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Dan kita udah lama nggak buat konten karena banyak kerjaan juga. Oke. Kita sekarang masuk ke dalam playlist baru karena ada penugasan baru, yaitu adalah mata kuliah matematika dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Jadi ya sedikit keluar dari accounting, tapi bagaimanapun ilmu pengetahuan itu sinergi sifatnya, jadi saling membantu. Oh, hell no. Accounting tanpa di backup dengan rumpun ilmu ekonomi pun mungkin tidak mampu untuk memberikan empowermentnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimanakah peran matematika di dalam ekonomi dan bisnis. Apakah matematika ini memang matematika murni yang kita pakai di dalam membantu kita di dalam pengambilan keputusan, atau katakanlah matematika ini bisa in between membantu kita menginterpretasikan ekonomi dan bisnis menjadi lebih mudah dengan adanya bantuan matematika. Kita akan masuk ke dalam pengantar dulu konsep dari matematika dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kita semangat terus bikin konten untuk kamu di Independent Training. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam matematika ekonomi itu sendiri. Matematika ekonomi bukan merupakan cabang tersendiri dari ilmu ekonomi. Matematika ekonomi lebih merupakan pendekatan untuk analisis ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi. Kalau kita mau stop sampai di sini, berarti kita mau bilang bahwa sebetulnya matematika kita dalam tanda kutip kita berdaya gunakan untuk membantu keilmuan ekonomi. Jadi matematika murni yang mungkin teman-teman dari matematika terbiasa dengan notasi-notasi murni, sekarang matematika ini dibuat agar dapat diimplementasikan pada keilmuan lain. Nah, ini yang saya bilang bahwa keilmuan itu tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat memberikan daya gunanya. Keilmuan itu akan dapat memberikan manfaat, memiliki impact yang lebih besar lagi kalau mampu untuk bersinergi dengan keilmuan lainnya. Salah satunya adalah matematika yang diperbantukan ke dalam bidang ilmu ekonomi. Karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Jadi sampai di sini kita sudah memahami bahwa sebetulnya pada saat kita belajar matematika ekonomi, kita meminjam pendekatan-pendekatan matematika, kita meminjam persamaan-persamaan matematika untuk diimplementasikan dalam konteks ekonomi. Ya memang kita nggak bisa bilang konteks accounting, tapi dalam konteks ini nama subjeknya adalah matematika untuk ekonomi dan bisnis ya. Misalnya dalam ekonomi, perilaku konsumen produsen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada, misalkan hukum permintaan dan penawaran ataupun teori utilitas. Gue mau cerita sedikit teman-teman bahwa sebetulnya matematika ini digunakan untuk membantu kita menyederhanakan. Misalkan begini, kita di dalam perusahaan kita menghadapi suatu kondisi supply dan demand, di mana ada permintaan, ada penawaran. Apabila kita tidak menggunakan pendekatan matematika, maka akan semakin sulit karena kita menghadapi banyak sekali behavior, perilaku-perilaku konsumen, kita menghadapi banyak sekali jumlah-jumlah penawaran barang yang memang kita tidak bisa temukan korelasinya. Nah, nanti pada saat menggunakan persamaan dari permintaan dan penawaran, maka kita akan melihat simplifikasi suatu persamaan yang memang bisa menyederhanakan, membantu kita untuk melihat misalkan pada saat naik permintaannya sekian, maka penawarannya dibutuhkan berapa, atau sebaliknya pada saat penawarannya tersedia sekian unit barang, maka permintaannya akan naik berapa. Kenaikan penurunan ini akan mudah dibaca, akan mudah dianalisis apabila menggunakan pendekatan matematika. So instead of kita mau bilang bahwa oh permintaan kita naik, oke naik berapa, penawaran kita, supply kita sudah naik sekarang, produksi kita oke naik berapa dan dampaknya berapa. So, ada pendekatan kuantitatif yang kadang bisa membuat orang lebih bisa terukur. Ya, pendekatan kuantitatif yang terukur dibandingkan pendekatan kualitatif ataupun narasi seperti itu. Pada saat kita mau bilang penawaran kita naik, maka seharusnya permintaan kita naik. Pertanyaan berikutnya adalah naik berapa. Nah, itu naik berapanya itu yang akan kita coba di dalam masukkan dalam persamaan matematika nanti ya, seperti itu. Pemakaian asumsi menjadi keharusan dalam matematika. Hal ini terlalu menyederhanakan permasalahan yang ada sehingga analisis terhadap permasalahan ekonomi terkadang menjadi terlalu sempit. Perlu dicatat, di highlight nih. Karena ini permodalan matematika, teman-teman, kita tidak mampu mengcapture semua kondisi yang ada di pasar. Misalkan kita ambil asumsi begini, permintaan dan penawaran atas suatu handphone merek X. Pada saat kita bergerak bilang bahwa penawaran handphone X-nya naik, supply-nya naik di pasaran banyak, maka permintaannya akan naik. Nah, tapi ini ada asumsinya. Asumsinya misalkan seperti apa? Asumsinya misalkan tidak ada kompetitor handphone merek lain yang masuk selama periode ini. Ya, jadi kalau misalnya kita naik 10 maka ini naik 5,
maka diasumsikan kenaikan ini bisa berhasil tanpa adanya asumsi merek lain yang masuk sebagai kompetitor. Atau misalkan tidak ada produk pengganti, tidak ada substitute product, artinya this is the only product, sehingga pada saat penawarannya naik 10, permintaannya naiknya 5. Sehingga teman-teman kita perlu menyadari bahwa terdapat kelemahan di dalam permodalan matematika, persamaan matematika yang ada namanya asumsi. Nah, asumsi ini tidak menjadi masalah sebetulnya selama kita ungkapkan. Misalkan kita bilang bahwa produksi padi sekarang meningkat, hal ini untuk menunjang permintaan masyarakat yang meningkat akan beras. Nah, tapi asumsinya kenaikan angka ini dibangun, permintaan ini dibangun dengan kebutuhan yang konstan. Misalkan tidak ada masa paceklik, misalkan proses distribusi yang tidak terhambat, maka kenaikan produksi padi ini sampai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beras. Nah, ada asumsi untuk melindungi angka-angka ini supaya bergerak sesuai dengan perhitungan kita. Jadi semoga sampai sini paham bahwa permodalan matematika itu membutuhkan asumsi. Asumsi itu suatu kondisi yang kita bilang bahwa ini harus ada. Ini akan terjadi apabila seperti ini, ya. Nah, itu adalah pemakaian asumsi yang menjadi kelemahan dari persamaan matematika seperti itu, ya. Matematika ekonomi merupakan alat yang digunakan sebagai pendekatan sifatnya untuk menerangkan dan menganalisis hubungan antar variabel dalam ekonomi. Misalkan, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Memahami fenomena ekonomi dalam kehidupan manusia seperti apa? Jika terjadi kegagalan panen padi akan menyebabkan harga beras meningkat. Misalkan banjir, harga-harga produk mengalami kenaikan, maka pola permintaan akan menurun. Pendapatan terhadap harga-harga produk naik, pola permintaan terhadap produk juga akan turun. Pendapatan naik, maka pola konsumsi juga akan meningkat. Kita ambil contoh yang paling akhir. Anda punya uang saku Anda Rp5.000 per hari. Maka dengan Rp5.000 Anda memiliki pola belanja uang saku. Anda beli makan siang, Anda beli minuman, 5.000 habis. Seiring dengan pendapatan Anda naik, uang sakunya 15.000, maka akan juga terdapat peningkatan pola konsumsi. Anda sudah mulai membelanjakan expand untuk hal-hal lain di luar dari makan siang dan air minum. Anda sudah mulai belanja jajanan. Nah, hal ini juga bisa diukur dengan pendekatan matematis. Jadi, kenapa sih sebetulnya kita menggunakan kegiatan ekonomi dengan pendekatan matematis? Karena banyak sekali polanya. Ini belum bicara pola uang saku, belum bicara uang gaji Anda, nanti bagaimana pola pendapatan dan pola konsumsi. Pada saat berbicara pola, pattern, pola itu kan suatu hal yang memang predictable. Polanya apa? Jajaran genjang. Polanya apa? Zigzag. Anda berusaha untuk meng-capture suatu pola. Berarti ada berulang. Nah, kalau berulang, kemungkinan bisa kita solve dengan pendekatan matematis. Itulah pada saat terjadi pola, ya. Nah, tapi hati-hati, pola tadi didukung dengan kelemahan sebuah asumsi. Kerangka modelnya, teman-teman, ada perbahasan ekonomi dan bisnis, kemudian kita coba masukkan model matematika, masalah matematikanya kita solve, penyelesaian, dan semoga-moga pada saat matematika sudah keluar, oh polanya begini, pada saat uang jajan kamu naik 15.000, maka pola konsumsi naik jadi 8.000. Bisa menyelesaikan penyelesaian masalah ekonomi. Oh, berarti saya tahu kalau Anda jajannya 15.000, pola konsumsi naik 8.000, maka Anda bisa saving 7.000. Nah, itu that is pola, ya, penyelesaian masalah ekonomi. Di dalam statistik ekonomi, matematika berguna untuk hal berikut: memahami rumus-rumus statistik, rumus untuk menghitung jumlah, rata-rata, percentage, berbagai nilai koefisien. Kita ambilkan yang contoh yang sederhana dulu, jangan sampai dulu ke variabel. Kenapa sih matematika ekonomi berguna? Kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu hal yang paling sering kita dengar. Rata-rata nilai di kelas, rata-rata nilai rapot Anda, rata-rata uang jajan Anda dalam satu tahun. Terkadang ada volatilitas yang kadang kita ingin tahu ini in average berapa sih sebetulnya uang saku saya dalam waktu 1 tahun. Untuk penyederhanaan, kalau dibilang uang saku saya bulan ini 8.000, bulan depan 15.000, bulan depan lagi naik 25.000, volatilitasnya begitu tinggi. Oke, sekarang rata-ratanya berapa uang jajan Anda setahun? Rata-rata. Jadi kadang rata-rata membuat simplifikasi sehingga kita bisa mendalami, oh ternyata anak ini rata-ratanya uang jajannya sekian. Rata-rata nilai kamu dalam 1 tahun. Persentase adalah bentuk dari matematika ekonomi. Bagaimana kalau kita mau melihat kenaikan, kita menggunakan angka percentage dan menggunakan angka, oh naik Rp25.000. Oke, kita akan bilang naik 2% dari bulan lalu. Itu adalah
fungsi ataupun kegunaan dari matematika. Memahami metode perkiraan seperti least square method, maximum likelihood yang memerlukan pengetahuan mengenai diferensial yang berguna untuk membuat suatu fungsi maksimum ataupun minimum. Yang nantinya terkait dengan produksi barang seperti itu ya. Memahami teori pengujian hipotesis di mana diperlukan pengetahuan berbagai fungsi matematika untuk dipergunakan sebagai kriteria dalam pengujian seperti UJF ataupun UJT. Nanti kita akan masuk juga teori pengujian hipotesis dugaan, bagaimana kita menduga secara ilmiah dan ternyata menduga secara ilmiah itu terkadang kita membutuhkan alat bantu yang namanya adalah matematika ekonomi. Menduga tidak boleh asal menduga itu based on scientific reason, based on scientific research, based on calculate. Ya, jadi Anda harus menghitung dulu dan Anda membuat perkiraan. Pada saat Anda membuat dugaan, maka akan ada asumsi. Tempelkan selalu asumsinya. Memahami konsep nilai harapan yang memerlukan pengetahuan mengenai integral, menghitung rata-rata kerugian yang mungkin diderita atau rata-rata keuntungan dapat diperoleh. Ya, ini fungsi berikutnya. Memahami analisis regresi dan melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap lainnya. Misalkan kita ambilkan contoh bagaimanakah variabel perubahan, misalkan laba perusahaan terhadap nilai saham. Apakah kalau laba perusahaan naik, sahamnya naik? Hipotesis dugaan. Apakah kalau misalkan tata kelolanya baik, harga sahamnya naik? Hipotesis dugaan. Nanti kita uji angkanya dengan matematika ekonomi ini. Sehingga sampai di sini membuat kita bisa membedakan apakah itu matematika terapan dan matematika murni. Matematika terapan berbeda dengan matematika murni. Adapun perbedaannya terletak pada hal-hal berikut seperti simbol. Pada matematika murni, simbol yang mewakili konsep abstrak di mana sifat-sifat dimiliki ditentukan dengan definisi. Ya, nah, sedangkan pada matematika terapan kebanyakan simbol dipergunakan mewakili variabel yang dapat dilihat. Misalkan kalau saya ambilkan contoh yang saya paling ingat pelajaran dulu matematika adalah lambang-lambang notasi seperti V, rho, beta, gamma. Ya, tapi pada saat sudah digunakan, itu matematika murni. Pada saat V ya, untuk mengukur lingkaran kalau saya nggak salah. Nah, tapi pada saat ini sudah digunakan dalam konteks matematika terapan, maka dia sudah ditempelkan pada variabel-variabel yang kita pakai dalam ekonomi. Misalkan I, interest, bunga. Ya, kemudian ada investment, I juga. Kemudian ada S, supply. Nah, jadi ada notasi-notasi yang sudah ditempelkan dengan variabel-variabel ekonomi, tidak notasi murni seperti matematika itu, ya. Nah, itu perbedaan matematika murni dan matematika terapan. Dalam memahami alat matematika untuk analisis ekonomi, ada beberapa hal dasar yang perlu dipahami seperti variabel, konstanta, koefisien, parameter. Bagian pertama, persamaan dan ketidaksamaan. Kita belum menghitung, tapi kita coba memberikan pengantar dulu ya, seperti itu teman-teman. Sebetulnya ada 5, kalau saya nggak salah kita angkat dulu 2 dulu isunya. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Namanya variabel. Kalau teman-teman ikut nanti ketemu dengan variabel cost, fixed cost ya. Variabel dalam matematika murni sering dilambangkan dengan huruf terakhir dari abjad alfabet X, Y, Z. Tapi dalam matematika terapan ekonomi dan bisnis, variabel sering dilambangkan dengan huruf yang ada di depan nama variabel tersebut. Misalkan variabel yang digunakan dalam ekonomi price, kita berikan notasi P. Quantity Q, cost C, revenue R, investasi I, tingkat bunga interest I kecil ya. Jadi ini notasi-notasi kalau di matematika murni X, Y, Z. Sekarang kita sudah menggunakan huruf awal dari variabel yang mau kita amati. Oke. Konstanta sekarang tadi udah variabel ya. Nah, sekarang konstanta merupakan bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung variabel. Misalkan Y sama dengan 2 plus X. Maka 2 tadi adalah konstanta. Ya, kalau Anda teman-teman nanti ketemu dengan meregresi Y sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 X1, maka alfa 0 tanpa variabel itu adalah konstanta. Oke. Jadi konstanta dia adalah karena dia tidak memiliki cirinya, tidak memiliki variabel di belakangnya. Konstan. Sementara bila koefisien, dia sudah mulai ditempelkan tadi konstanta dengan variabelnya. Konstanta dengan variabelnya. Dengan kata lain, koefisien adalah angka pengali konstan dengan variabelnya. Ya, angka pengali konstan dengan variabelnya. Kalau Anda dalam regresi terlihat sekali mana konstanta dikali dengan variabelnya ya. Y sama dengan alfa 0. Alfa 0 masih konstanta, Y sama dengan alfa 0 alfa 1 X1. Maka alfa 1 X1 itu adalah pengalian dari konstanta dengan koefisien.
Persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan dapat dibedakan menjadi persamaan definisi. Persamaan definisi adalah bentuk persamaan yang memiliki arti yang sama. V sama dengan TR plus TC, ya. TR plus TC. Persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan adalah persamaan yang menggambarkan kondisi keseimbangan. Ya, ini masalah supply dan demand semua ini. Contoh keseimbangan pasar adalah karena dia seimbang, PD sama dengan PS, atau QD, quantity demand sama dengan quantity supply. Ini adalah persamaan yang namanya persamaan keseimbangan. Kalau definisi harus ada dulu V sama dengan definisi. V sama dengan baru TR min TC. Oke. Dan yang berikutnya adalah persamaan tingkah laku ataupun behavioral. Ini yang terakhir, bentuknya jadi ada persamaan definisi, persamaan keseimbangan, persamaan behavioral. Wow. Apabila naik sekian, maka quantity akan naik sekian. Behavioral, ada polanya. Seperti itu. Yang terakhir adalah pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan dia sudah tidak lagi pakai sama dengan, tapi lebih kecil. Ada ruas kiri, ada ruas kanan, jangan lupa. Kemudian di tengahnya ada lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Itu yang kita pelajari dulu teman-teman, pelan-pelan dulu. Kita masuk sudah tadi apakah itu dalam matematika variabel, kemudian konstanta, kemudian kita juga masuk ke dalam persamaan ada 3, persamaan definisi, persamaan keseimbangan, persamaan behavioral, dan ada pertidaksamaan. Oke. Itu dia dulu teman-teman konten kita kali ini untuk membahas tentang pengantar. Nanti kita coba explore lagi 3, 4, 5-nya apa. Kita akan bahas di next konten. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.